sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu sadida yuslihu a'malakum wa yughfir lakum wa yuti'u rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqu tasalluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim wa ballaga rasulul karim wa dzalika masyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pamasema mi kuito perobatuan hadir dan sabab pada kehadiran Allah. Juga ini untuk melaksanakan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala akhirat dan taslim kita atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai rasul hasan dan juga sebagai rahmatan alam pamas muslim Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahaya ini khutbah yaitu fitrah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau salah satu ayat ramping yang terkait dengan fitrah manusia itu. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah wajah ke Allah dengan lurus dan tetaplah berada pada fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu, menurut petunjuk fitrah itu. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya dimaksud dengan fitrah itu? Sebenarnya kita ini keluar di dunia ini, kita pernah melakukan suatu perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala di masa kita berada di alam arham, yang biasa disampaikan para ulama kita. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna diwatutta ka ri bawana indonta. Kasih di perjanjian primordial yang pernah kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul yaitu perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah makhluk yang mengatasnamakan diri kita sebagai makhluk yang bertuhan. Makanya dengan ayat itu yang mengatakan alastu bi rabbikum qalu syahidna. Ketika Allah mengatakan kepada manusia, apakah engkau bersaksi? Apakah kamu siap bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhan? Ketika manusia itu ditanya seperti itu, maka manusia menjawab, engkau adalah Tuhanku. Ketika seseorang sudah mengatakan dan membuat suatu perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkanlah manusia itu di dunia ini. Nah, ada dua fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu.
Yang pertama yaitu fitrah yang berhubungan dengan Allah. Yang itulah disebut dengan fitrah bertauhid, fitrah ketuhanan. Yang kedua, fitrah yang berhubungan kepada sesama makhluk, terutama kepada sesama manusia. Jadi dua-dua itu fitrah. Ada dasar fitrah, sesuatu yang melekat pada manusia tidak bisa dipungkiri, tapi terkadang diingkari. Fitrah bertuhan dengan fitrah asli sesungguhnya tak berpadat tak berbatal. Ini dua yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Dalam ilmu sosial, orang sosiolog mengatakan ini sama dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa manusia itu terdiri manusia itu sebenarnya memiliki dua fitrah sebagai makhluk individu. Individu itu artinya tak terbagi. Mana dia tak terbagi? Maka saya akan jelaskan nanti dalam surah Al-Kahfi. Yang kedua adalah makhluk sosial, yaitu rupa yang unik. Ini tidak bisa terlepas. Manusia tidak bisa memungkiri kehidupannya, bahwa manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ya, dalam Al-Quran itu diberikan gambaran yang dikatakan dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dua poin yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin berjumpa dengan aku, dengan Tuhannya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka falyamal amalan shalihan. Pertama, pada sehingga sesuatu tak daripada taruhan amal saleh, berbuat baik kepada sesama manusia, karena kita saling membutuhkan. Itu yang pertama. Para saya ingin membuktikan itu, bahwa kita itu adalah makhluk yang saling membutuhkan kepada manusia. Saya kasih contoh, Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Waktu Nabi Adam bersuci di Allah Subhanahu wa taala menurut suatu riwayat, Nabi Adam ditempatkan di India pada waktu itu secara terpisah, sedangkan Siti Hawa ditempatkan di Irak. Waktu itu bersuci di dia seruntuk lagi Jabal Rahmah di kota Mekah. Ada bertanya, kedua-duanya aktif, dia tidak ada pasif. Jadi kalau posisi ini kita membutuhkan Nabi Adam bahwa bukan Siti Hawa, berarti Nabi Siti Hawa di Irak. Tetapi ternyata ketemunya di Jabal Rahmah. Itu biasa biasa ada yang meminta jodoh di situ. Ya ketemu di Jabal Rahmah. Keduanya aktif. Cuma perjalanan yang paling jauh itu adalah Nabi Adam. Sahabat India dengan Mekah itu berjalan jauh. Irak dengan Mekah itu maksudnya tidak terlalu jauh. Betul, keduanya aktif, saling mencari. Betul maka dari manusia tidak bisa memungkiri dirinya kalau dia adalah makhluk sosial. Kita coba beda dalam NATO. Dia nggak tahu mulai laris ada karena ada toilet diangkat untuk aliran. Ya pasti dia butuhkan orang lain untuk membeli. Maka itu yang disebut makhluk sosial. Tidak bisa memungkiri dirinya kalau dia tidak membutuhkan orang lain. Makanya itulah yang disebut fitrah. Sesuatu yang melekat pada diri manusia, namun dimana percaya pada narupa tahu tidak perlu. Muslimin zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu. Dia Allah Subhanahu wa taala, dia itu nelepat dua. Itu Allah Subhanahu wa taala itu fitrah yang melekat kepada diri manusia. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dari masompa oleh Tuhan aja lepat dua. Jadi lepas lepat dua dari masompa lori itu. Makhluk itu lepat dua. Sebagai makhluk individu ada nilai Tuhan yang melekat pada diri. Setelah itu jadi itu penyelipat dua. Dia lepat dua. Ada sesuatu yang melekat pada dirinya, hak patutnya. Sebenarnya tidak perlu diberikan hak untuk hak patutnya untuk pribadi. Meskipun Allah memerintahkan kepada manusia itu untuk memberikan sebahagian hartanya, tetapi ada sesuatu yang dimiliki manusia atau privasi
yang tidak bisa diberikan kepada orang lain, maka itulah sebenarnya ketauhidan. Kasus pengentak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mahagir biasa tauhid yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala pada mulai mengikut perjanjian, maka alas rabbikum qalu wa maka dia minta kullu mauludi yuladu al fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Fa'awahu ayuhawidani ayunasirani ayumakisani, hanya lingkungannya lah yang menjadikan dia beragama Nasrani, Yahudi dan Majusi. Ya, lingkungan itu salah satunya adalah kedua orang tua. Jadi lingkungan internal ya satu-satunya itu. Jadi dia tahu istimena makin kuat. Mana yang penting madoraka dia Firaun. Ya, Firaun itu adalah orang yang paling durhaka menurut jiwanya. Saya tidak meneliti secara mendetail juga, enggak sampai makanya dia harus lagi Firaun sejak awal itu termasuk telepon dan mengatakan maka dia ada mendapat kesalahan kuat. Setelah itu baru mengatakan dia kuat, dia mengumpulkan rakyatnya pada waktu itu, maka dia sumpah kan nasabah dia kuat, dia Firaun dan terjadinya sepenyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa ya Firaun yang betul durhaka tetap dikatakan sebagai makhluk individu, ya tidak bisa keluar dari fitrahnya. Di akhir kehidupan hidupnya Firaun pun ditenggelamkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Firaun dan Al-Quran maka maha benar Tuhan Nabi Musa. Dia membenarkan itu. Maka sederhananya orang tetap makin luas teman-temannya. Nasabah itu kebenaran sampai. Ya, ayatnya Allah Subhanahu wa taala maka waktu kita berada di alam arham dan nabuwani dokter, kita memang pernah melakukan suatu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saya siap menyembahmu ya Allah, itu sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Keduanya inilah yang seharusnya kita selalu untuk membina, menganalisis serta dari lowongan asas hukum ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga asas hukum daripada rupa tahu. Nah, yoi pamasih Allah Subhanahu wa taala terutama di surga pamasih dan uangnya, ya insyaallah dengan melalui itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa ja'alna fil ayati wa sitil hakim wa rabbana wa lakum tilawatahu innahu Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan 'alal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya muslimin ittaqullaha taqatum la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أهدى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا أن يزدكم ولذكر الأكبر والله يعلم ما تصنعون.